Ada lagi yang menyebutkan Abdul Haris. Ada lagi yang menyebutkan Abdul Ka'bah. Diawali semuanya dengan Abdun. Abdun. Ini memang nama yang paling baik, ya, paling utama. Tapi ketika masuk Islam, fasammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Diganti namanya, panggilannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi siapa? Abdurrahman. Ya, makanya kata para ulama, kalau ada yang namanya kurang baik seperti tadi, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah, kan kita tidak menghamba kepada Ka'bah. Ka'bah itu hanya apa? Simbol yang memang aturan ibadahnya diatur oleh syariat, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada hakikatnya kita tidak menyembah apa? Ka'bah. Ya, ini lagi ramai sekarang ini. Ya, boleh nggak haji lewat HP? Karena sekarang kan Ka'bah udah bisa langsung betul-betul di depan mata. Ini sudah jelas-jelas ya, pasti nggak boleh. Ya, karena kalau gitu semua sudah hilang istita'ah, keharusan kemampuan itu nggak ada di situ. Karena tidak perlu nafkah, tidak perlu safar, perjalanan dan lain sebagainya. Makanya sudah dikeluarkan fatwanya baik oleh MUI atau beberapa tokoh ya yang membantah. Karena ini cukup ya pemberitaannya ramai ya. Jadi namanya dulu sebelum Islam ada beberapa, kemudian dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aslama Abdurrahman qadiman qabla an yadkhula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Darul Arqam. Bahkan termasuk salah satu keistimewaan Abdurrahman bin Auf, termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ya, bahkan saking awalnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Baitul Arqam, Darul Arqam sebagai pusat pembinaan dan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang sahabat yang masuk, kemudian menjadikan markasnya itu apa? Baitul Arqam bin Arqam. Nah ini Abdurrahman bin Auf sebelum Rasulullah menjadikan Baitul Arqam bin Arqam ini sebagai markasnya sudah masuk Islam ya, dan ini tentu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Wahajara ilal ardil habasyatil hijratain, dan termasuk di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Ya, sebagaimana sering diulang-ulang, kali yang pertama ada pengumuman ketika mereka sampai bahwa orang Quraisy semua masuk Islam. Kemudian pulang lagi, ternyata ditipu, informasinya tidak benar. Padahal jarak antara kota Mekah dengan Habasyah itu Masya Allah. Ya. Dan ini dulu sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada kendaraan-kendaraan yang bisa ditempuh dengan jarak cepat. Nah ini akhirnya mereka pulang lagi dan disiksa lagi, akhirnya diizinkan untuk hijrah yang kedua kali ke Habasyah. Wa syahidal masyahida kullaha. Bahkan termasuk di antara sahabat, dan ini jarang, ikut serta dalam semua peperangan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti Utsman nggak ikut perang Badar. Ya. Tapi kalau ini Abdurrahman bin Auf semua peperangan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Masya Allah. Dan ini juga salah satu keutamaannya. Wasabata ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, dan termasuk yang sabit tetap ya, tidak pulang ya, tidak mangkir ketika peperangan Uhud. Padahal jangankan setelah terjadi perang, sebelum perang pun ada kurang lebih 300 orang lebih yang dihasut oleh Ubay bin Salul, mereka pulang lagi ke kota Madinah ya sebelum terjadi perang Uhud. Dan ada yang lebih istimewa, dan ini hanya terjadi pada 2 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa shalla Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khalfahu fi ghazwati Tabuk. Hanya ada 2 orang sahabat yang ketika sholat dia jadi imam dan Rasulullah jadi makmum. Dan ini peristiwanya pada perang Tabuk. Sahabat yang pertama, sebagaimana yang paling masyhur dan kita ketahui, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah menjelang wafat, sedang sakit-sakit parah, beliau jadi imam. Ya, nah ini di perang Tabuk ini pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermakmum, dan yang imamnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan siapa yang lebih mulia, lebih utama
dari Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, wa huwa ahadul asyara, dan termasuk salah seorang di antara 10 yang dijamin masuk surga. Insyaallah. Dan disebutkan namanya. Kalau kita ada yang insyaallah nih, semuanya mudah-mudahan min ahlil jannah ya, termasuk penghuni surga. Tapi nggak disebutkan namanya, nggak ada. Misalkan Ujang, nggak ada. Ya, termasuk siapa, nggak ada. Yang dapat jaminan namanya langsung disebutkan masuk surga. Paling kalau kita termasuk kategorinya mukminin, syuhada, sholihin, siddiqin. Tapi kalau ini 10 orang ini disebutkan Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Termasuk ini Abdurrahman bin Auf, sebutkan 10 namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, ini luar biasa. Wa ahadus sittah ahla syura, dan termasuk 6 orang ya di antara ahlu syura ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat musyawarah dan mereka memahami, akhirnya sepakat siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal, nah ini sudah langsung menunjuk siapa? Umar. Ketika Umar bin Khattab ya, beliau mau meninggal, beliau menyebutkan ada 6 orang, ini tolong nanti yang akan mengangkat menjadi khalifah, silahkan 6 orang ini bermusyawarah. Dan salah satunya adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan dari sekian banyak para sahabat, kalau hitungan para ulama 125.000, hanya 6 orang yang dipilih oleh siapa? Umar. Berarti juga menunjukkan ini bukan orang yang sembarangan. Wa ahadus sabiqinal badriyin, ya, dan termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan yang ikut serta dalam perang Badar, al-Qurashi az-Zuhri wa huwa ahadus samaniyah alladzina badaru bil Islam, termasuk 8 orang pertama yang awal-awal masuk Islam. Ini beberapa keutamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang afaf, ya, terhormat, punya izzah. Tidak boleh orang muslim senang diberi, apalagi menjadi budaya suka minta-minta. Ya. Dan ini termasuk keistimewaan Abdurrahman bin Auf, ya. Itu orangnya prinsipnya senang memberi daripada diberi. Jadi kalau ada orang yang membantu bukan senang, malah dia malu. Masya Allah. Dari mana kita mendapati ini? Ya, di antaranya adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu program namanya mu'akhah, mempersaudarakan. Ya, karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat hijrah itu kan dicegat di tengah jalan. Yang punya bawa harta, bawa kendaraan, bawa apa? Suruh pulang. Pilih. Tetap tinggal di kota Mekah, ini harta silahkan milik kamu. Atau silahkan pergi ke kota Madinah, tapi tinggalkan semua harta, anak, dan harus ditinggalkan. Masya Allah. Makanya rata-rata ya kaum muhajirin itu ketika sampai di kota Madinah, mereka dalam keadaan fuqara wal masakin. Gitu. Nah, untuk supaya mereka bisa bertahan hidup, ya Rasulullah SAW membuat program namanya mu'akhah, dipasang-pasangkan, ya, muhajirin ansor. Nah, ini disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW akha bainahu wa baina Sa'ad bin Rabi', ya, mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' ini termasuk min agna, orang yang paling kaya di kota Madinah. Masya Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' sebagai orang yang menjamu, dan juga lihat apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang dibantu. Masya Allah. Apa? Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah.
Ini sebagaimana sering disampaikan ya, bahwasannya Sa'ad bin Rabi mengatakan kepada Abdurrahman, saya punya harta, punya istri sekian. An yunasifahu, kita bagi dua. Ya, Masya Allah. Kira-kira kita kalau seperti itu berani apa enggak? Ya, keimanan kita tidak sekuat keimanan para sahabat. Mikir. Kadang-kadang kita paling itu mungkin sekian persen aja udah hebat. Ini bayangkan, gak pernah ketemu, gak pernah memiliki hubungan apa-apa, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai langsung berani mengatakan, saya punya harta sekian, punya keluarga sekian, kita bagi dua. Insya Allah. Kemudian apa? Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu dan keluargamu. Kadang-kadang ada orang malah jadi penyakit, ya. Dibantu orang malah keterusan. Ini enggak boleh, ya. Bahkan diancam nanti di hari kiamat, orang yang senang minta-minta padahal dia bukan termasuk yang dibolehkan dalam syariat, akan dibangkitkan di hari kiamat. Ini daging-daging yang di bagian mukanya ini semuanya kosong, yang ada hanya tulangnya saja. Masya Allah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Abdurrahman bin Auf ditawari, saya punya harta, kemudian saya punya 2 istri. Ya, silahkan pilih. Pokoknya kalau sekarang nih rumah nih ada 2 nih, pilih yang mana? Ya, saya punya istri 2, saya akan ceraikan. Setelah itu engkau pilih. Setelah masa iddahnya boleh dinikahi. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau hanya tadi mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Kemudian hanya mengatakan dullani ala suqikum. Jangan, enggak usah. Harta kamu tetap harta kamu, istri juga enggak usah diceraikan. Saya bantu, tolong tunjukkan di mana pasar paling dekat yang ada di kota Madinah. Masya Allah. Akhirnya ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi', ya. Ditunjukkan oleh Sa'ad bin Rabi', disebutkan di sini bahwa nama pasarnya adalah Pasar Bani Qunaiqa, ya. Pasarnya orang-orang Yahudi. Tapi ini termasuk kelebihan dan kecerdasan Abdurrahman bin Auf, ya. Dia jualan di pasar itu min aqitin wasamnin, jualannya kecil-kecil, yaitu aqit itu al-laban al-mujaffaf. Jadi susu yang dikeringkan dibuat bulat-bulat seperti ini. Ya kayak kokokran itu. Ya dia jual, dan itu termasuk makanan orang Arab, wasamnin dan minyak saman gitu. Jualannya. Beberapa hari setelah itu tiba-tiba dia sudah nikah. Ya. Dan ditanyakan oleh Rasulullah SAW, wallahu ta'ala alam, pada saat itu apakah ada tanda kuning di baju atau parfum atau apa? Jadi orang kalau menikah ketahuan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, mahyam, dari mana engkau ini Abdurrahman bin Auf? Kata Abdurrahman bin Auf, saya tazawwaj, saya sudah menikah wahai Rasulullah SAW. Kam sukta ilayya, berapa maharnya? Masya Allah. Lihat, beberapa hari padahal tadi ditawari gratis, dia milih untuk apa? Jualan, ya. Nawatun min zahab, beberapa butir emas, ya. Berarti orang sampai bisa mengumpulkan emas ini dagang beberapa hari, luar biasa, ya. Makanya ini termasuk keistimewaan Abdurrahman bin Auf, dia iffah dan juga semangat untuk berjualan, ya. Ini makanya mudah-mudahan saya selalu termasuk yang mengingatkan diri sendiri, walaupun kita rata-rata pegawai tetap harus punya bisnis. Walaupun kecil-kecilan, ya. Walaupun kecil-kecilan, karena apa? Para ulama menyebutkan tis'atu a'syari al-rizqi fit tijarah. 9 dari 10 pintu rizki itu adanya dalam perniagaan, ya. Makanya umumnya termasuk di daerah-daerah yang menyebarkan Islam, di daerah-daerah pedalaman itu rata-rata orang Bugis. Ya, ternyata mereka punya kebiasaan apa? Bisnis. Mereka buka pasar pinggir-pinggir pantai, jualan, bisa bertahan hidup. Tapi umumnya yang semangatnya hanya bisa jualan proposal, ini susah hidup. Dimanapun susah. Kenapa? Karena yang namanya kerja biasanya terbatas. Tapi kalau jualan, selama orang butuh, insya Allah ada saja yang memberi, dan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu
wa taala. Ya, ini beberapa kisah terkait dengan bagaimana iffahnya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang selanjutnya, makanatuhu fi qalbi sahabat. Kedudukannya di kalangan para sahabat. Ya. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sangat-sangat menghormati dan juga menghargai Abdurrahman bin Auf karena kedudukan yang mulia dan termasuk karena keilmuannya. Ya. Salah satu kisahnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, jalasna ma Umar. Suatu hari kami duduk-duduk bersama dengan Umar. Kemudian Umar mengatakan, hal sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an amara bihil mar'ul muslim idza saha fi salatihi. Ini terkait dengan sujud sahwi, ya. Kata Umar, ada enggak di antara kalian yang mendengar riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, dia lagi sholat lupa. Ya. Lupa hitungannya, lupa rokaatnya. Ya, ini gimana nih? Ya. Itu ternyata para sahabat yang lain semua terdiam. Ya, enggak ada. Kemudian tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, lakinni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Apa kata Rasulullah? Idza saha ahadukum fi salatihi. Jika ada yang lupa, saha itu artinya lupa. Makanya sujudnya disebutnya sujud apa? Sahwi. Ya, lupa, ya. Lupa dalam salatnya hatta la yadri, sampai dia enggak tahu jumlah hitungannya. Ya, azada am naqas, apakah lebih atau kurang? Ya, nih saya salat subuh nih barusan 1 rakaat apa 2 rakaat? Nah, gimana nih cara menghukuminya? Apa katanya? Fa in kana syakkun fil wahidati wa sintain falyaj'alhuma wahidah. Kalau umpamanya kita ragu dalam sholat, apakah 2 rakaat atau 1 rakaat, ambil yang paling sedikit, yaitu apa? 1. Ya, barusan nih sholat subuh, kita lupa Allahu Akbar. Ini rakaat pertama apa kedua? Nah, ambil yang paling sedikit, yaitu apa? Pertama. Ya. Termasuk sintaini au salas, termasuk apakah rakaat kedua atau ketiga, maka apa? Sintain. Ambil yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat dan seterusnya, ya. Kemudian ya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir, dan ini termasuk yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, summa yasjud sajdataini. Kemudian sujud 2 kali. Nah, riwayatnya ada yang menyebutkan qabla salam, sebelum Assalamualaikum, ada lagi yang menyebutkan setelah salam. Dan ini yang disebutkan ya dalam riwayat ini Abdurrahman bin Auf, qabla an yusallim, dilakukannya sebelum mengucapkan salam. Jadi umpamanya kita lupa ya, kita lupa termasuk kalau umpamanya lupa tahiyat awal. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus bahkan ya yujbar, dipaksa harus dia melakukan sujud sahwi. Gimana caranya? Sujud 2 kali Allahu Akbar. Nah, kemudian baca doa yang di beberapa diriwayatkan, di antaranya ya subhana man la yashu wa la yanam. Lain ada yang menyebutkan subhana man la yanam wa la yashu. Ya, maha suci Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa. Atau kalau dibalik tadi ya, yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tertidur. Kalau kita kadang-kadang lagi sholat aja seperti orang lupa dan seperti orang tidur sampai lupa jumlah rakaat. Ya, ini yang meriwayatkan adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat semuanya adalah adlun, orang yang amanah, terpercaya. Tapi ini salah satu riwayat yang menyebutkan bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu benar-benar riwayatnya dipercaya bahkan di kalangan para sahabat yang mulia dan hadir pada saat itu ya, yaitu siapa? Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa bagaimana Abdurrahman bin Auf menjadi imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ini peristiwanya persis seperti salat kita barusan
sholat subuh. Ya, dan peristiwanya terjadi ketika perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terakhir yang Rasulullah SAW langsung turun dan jaraknya jauh. Tabuk itu hampir dekat dengan Jordan kalau sekarang. Ya, jadi Arab Saudi paling ujung, kalau nyebrang itu sudah Jordan. Nah ini perangnya namanya perang Tabuk. Tambah lagi musim panas. Ya, yang namanya musim panas di kota Madinah itu sedang panen kurma. Makanya ada peristiwa beberapa sahabat tuh yang malas-malas tuh. Yang lain sudah berangkat, nantilah nyusul. Saya kan kudanya cepat. Sampai akhirnya terjadi perang, dia nggak berangkat sampai turun ayat dan orang ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW walaupun dimaafkan karena memang karena kelemahan, lalai dan dia mengakui. Sedangkan ada beberapa sahabat yang lain yang dia malah menipu Rasulullah SAW. Rasulullah saya sakit, padahal dia nggak sakit. Rasulullah saya tadi. Tapi kalau ini beberapa sahabat ini termasuk diantaranya Ka'ab bin Malik, dia mengatakan Rasulullah saya tidak ikut perang. Alasannya ini dan dia tidak berbohong sehingga 3 orang ini dimaafkan oleh Rasulullah SAW dengan turunnya ayat. Ya. Nah ini diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Tabuk. Ya. Mughirah bin Syu'bah termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW perang Tabuk. Dan termasuk Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Rasulullah yang mengambilkan air wudunya Rasulullah. Ya, dulu kan wudu nggak seperti kita. Kalau kita sekarang bahkan di kampung saya sudah ada pancuran pakai bambu atau. Kalau dulu para sahabat nggak. Jadi mereka ngambil air, airnya di wadah, ina, ya. Nah Rasulullah kalau mau wudu ada yang megangkan itu. Nah ini termasuk salah satunya selain Anas bin Malik ini Mughirah bin Syu'bah. Ya. Apa yang fatabarraza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-ghaib. Mau sholat subuh, sedang dalam kondisi perang, Rasulullah sakit perutnya dan mau buang hajat. Nah, karena dulu juga sama, nggak ada toilet. Kalau sekarang kita kan tinggal ke samping ini sudah ada. Biasanya Rasulullah SAW dengan para sahabat nyari tempat yang jauh dari kerumunan dan di situ bukan jalan yang dilewati oleh orang. Makanya dari mau sholat ini agak jauh. Sampai apa? Ya, Rasulullah SAW selesai, kemudian diambilkan oleh Mughirah bin Syu'bah untuk taharahnya termasuk wudu, ya, sampai selesai. Sampai akhirnya selesai kemudian datang ke golongan para sahabat, ternyata para sahabat sudah melakukan apa? Sholat dan sudah 1 rakaat. Insyaallah. Dan siapa yang mengimami? Para sahabat pada saat itu, ya, qaddamu Abdurrahman ibni Auf. Semua sahabat yang ada mempersilahkan, memajukan siapa? Abdurrahman bin Auf. Walaupun prinsipnya para ulama fikih mengatakan man sahhat salatuhu li nafsihi, sahhat salatuhu li ghairihi. Jadi orang jadi imam sebetulnya siapa saja boleh. Ya, selama dia kalau sholat sendiri sah, maka jadi imam pun pasti apa? Sah. Hanya memang ada afdoliyah. Afdoliyah itu umpamanya jumlah hafalannya, ya termasuk usia, ya termasuk pemahamannya terhadap fikih itu afdoliyah, ya. Nah, makanya di beberapa masjid yang termasuk di kita ada imam tetapnya. Dan saya termasuk kalau ada yang mukim jauh lebih utama daripada yang apa? Dhaif, musafir, tamu. Ya, kecuali ya sesekali boleh ya kita mempersilahkan ikraman sebagai bentuk pemuliaan yang isi pengajian. Tapi pada prinsipnya yang paling berhak menjadi imam adalah imam yang tetap atau yang mereka sedang mukim di situ, bukan yang pendatang, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW selesai dan para sahabat sudah iqamah dan mengajukan si Abdurrahman bin Auf untuk sholat, fa'adraka Rasulullah SAW ihda raka'atain. Rasulullah SAW ketinggalan 1 rakaat. Jadi dapat sholatnya dengan Abdurrahman bin Auf sholat subuh rakaat yang kedua. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, fasalla ma'an nas ar-raka'ah al-akhirah. Sebagaimana yang kita pahami kalau ketinggalan masbuk, ya, setelah itu sempurnakan berapa kita dapatnya. Nah, Rasulullah SAW sholat lagi 1 rakaat bareng dengan sahabat-sahabat yang lain yang juga sama-sama ketinggalan masbuk. Falamma sallama Abdurrahman bin Auf, ya, ketika Abdurrahman bin Auf assalamualaikum, ya,
Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutimmu salatahu. Rasulullah berdiri lagi dan menyempurnakan salatnya, ya. Kemudian selesai salat, kaum muslimin fa'aktsaru at-tasbih. Mereka memperbanyak membaca tasbih. Ini termasuk sebisa mungkin jangan dilewatkan. Selesai salat baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali dan baca takbir berapa? Nah, 33 kali ini termasuk kita juga boleh ya mengamalkan ini sebelum tidur, ya. Ini terkait dengan bagaimana dulu Ali bin Abi Thalib yang enggak punya pembantu segala mengerjakan sendiri, kata Rasulullah enggak usah ya dikirim pembantu, sebelum tidur baca aja ini. Ini kekuatannya jauh lebih besar daripada seorang pembantu. Ini sebisa mungkinnya. Dan kalau umpamanya tidak boleh atau tidak layak Abdurrahman bin Auf ini mengimami para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, harusnya kata para ulama ditegur. Atau Rasulullah nggak ikut sholat di situ. Tapi Rasulullah SAW ikut sholat, menuntaskan sholatnya, kemudian selesai sholat mengatakan, ahsantum, apa yang kalian lakukan ini ahsan, baik, benar, ya. Au qala, dalam riwayat lain ada yang menyebutkan asabtum, kalian benar. Kenapa? Sebagian ulama menyebutkan yaghbituhum an sallau salata li waqtiha. Ini termasuk Rasulullah SAW orang yang menganjurkan supaya sholat itu dilakukan di awal waktu. Jadi jangan ditunda-tunda, apalagi sholat subuh, ya. Kalau sudah lewat syuruk itu sudah bukan lagi waktunya, ya. Sudah bukan lagi waktunya. Dan kalau umpamanya tadi ini tidak benar, pasti ditegur oleh Rasulullah SAW. Tapi ini malah Rasulullah SAW memuji dengan mengatakan apa? Ahsantum. Ini diantara kelebihan Abdurrahman bin Auf yang tidak dimiliki ya oleh sahabat-sahabat yang lain, kecuali sahabat yang paling mulia, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan Abdurrahman bin Auf adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW, dan ketika meninggal itu dijamin akan syahid meninggalnya. Insyaallah, ya. Ini riwayatnya dalam kisah-kisah para sahabat yang sebelumnya selalu disebutkan, ya, bahwasannya Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hira, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Thalhah, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf. Itu tiba-tiba Gua Hiranya bergetar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Usbut Hira, ya. Wahai Gua Hira, diam, jangan gerak-gerak. Nah, dan Rasulullah SAW bukan seperti kita, ya. Kalau Rasulullah SAW kadang-kadang bisa mendengar, ya, diperdengarkan oleh Allah, bahkan berkomunikasi dengan makhluk yang menurut kita itu benda mati, ya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW pedangnya dikasih nama, ya, termasuk untanya juga dikasih nama, ya. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, ketika biasanya ceramah di atas pelepah kurma tiba-tiba diganti, itu kurmanya nangis, dan Rasulullah SAW apa? Mendengar, ya. Ini. Jadi ini keutamaan Abdurrahman bin Auf, termasuk tadi, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan ketika terjadi goncangan di Gua Hira, juga Rasulullah SAW minta supaya Gua Hiranya diam, ya. Karena di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Yang selanjutnya, ini termasuk amalan utama dan yang dikenal oleh kaum muslimin sampai hari ini, infaquhu fi sabilillah. Infaknya di jalan Allah itu royal, ya. Makanya kata para ulama, di dunia ini sebetulnya kemungkinan orang hanya 2. Kalau dia ghani, kaya, maka harus syakir, bersyukur. Syukurnya orang kaya gimana? Banyak berinfak. Kalau dia orang fakir, maka harus sabir, bersabar, ya. Nggak boleh karena umpamanya kita penghasilannya sedikit ngambil jatah orang, nggak boleh, harus sabar. Nah, makanya di sini termasuk ini, ya, Abdurrahman bin Auf, dia hartanya banyak dan banyak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayatnya
ya berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 92. Ini awal juz keempat ya. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan sampai kepada tingkatan bir. Ya, bir itu amal soleh yang paling tinggi. Ya, berbakti yang paling tinggi. Ya, nah, sampai apa kata Allah? Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Masya Allah. Makanya infak yang paling bagus dari ayat ini, yang paling ideal, yang paling afdal apa? Infak, dan itu harta yang paling kita suka. Dan itu kira-kira berat apa gampang? Berat. Ya, biasanya kita kalau punya sarung berapa, ini yang Bapak ya. Kalau yang dibagikan masih yang paling jelek, itu kita belum sampai ke tingkatan bir, walaupun jangan berhenti, lanjutkan. Ya. Tapi kalau ini Abdurrahman bin Auf ya, ketika turun ayat ini ya, ketika turun ayat ini dia langsung yusriul khuta, jalan cepat ke rumahnya. Insyaallah ya. Jalan cepat ke rumahnya, kemudian liyunfiqa malahu lillahi azza wa jalla, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan ya, bahwasannya harta-harta ini kalau tidak diinfakkan, dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, la tusawi indallahi janaha ba'udah. Tidak sebanding, tidak setara, bahkan boleh jadi lebih hina daripada seekor sayap nyamuk. Gitu. Masya Allah. Bahkan pernah Rasulullah SAW lewat ke pasar, pulang dari pasar ada bangkai kambing. Saya panggil para sahabat, ada yang mau nggak nih kalau saya bagi bangkai kambing? Nah, ini dunia nih, apalagi orang-orang yang tidak mengindahkannya di jalan Allah, ini jauh lebih hina daripada apa? Bangkai kambing ini. Masya Allah. Ini Abdurrahman bin Auf, dia menginfakkan sebagian hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Hampir semua penduduk kota Madinah itu punya apa? Punya tanggungan atau harus berterima kasih kepada Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Sulusu yuqriduhum malahu. Sepertiga daripada hartanya itu dikasih pinjaman secara cuma-cuma. Kalau kita minjem kan sekarang ada bunganya. Kalau ini dalam Islam dibolehkan qardul hasan, meminjamkan tanpa tambahan, boleh. Ya, ada uang 10 juta, minjem 10 juta, dikembalikan 10 juta. Kecuali kalau orang yang minjem membalikannya 15 juta tanpa disyaratkan, itu boleh hadiah. Bahkan itu dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau orang yang tiga dari hartanya itu dikasih qardul hasan, pinjaman. Wasulusun yaqdi dainahum. Sepertiga dari kekayaan Abdurrahman bin Auf itu dipakai bayar hutang penduduk Madinah yang mereka apa? Gak bisa nebus hutang. Karena Rasulullah SAW kalau sholat jenazah biasanya berdiri. Apakah jenazah ini masih punya hutang? Kalau iya, Rasul biasanya pulang lagi ke rumah. Ya, sampai kalau betul-betul miskin, tidak ada ahli warisnya yang ini, biasanya ada beberapa sahabat yang mengatakan, saya yang menanggung hutangnya wahai Rasul. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang mayit kalau masih punya hutang itu dia masih tergantung sampai dibayarkan. Ya, jadi ini makanya budaya di kita biasanya ada yang berdiri perwakilan dari keluarga atau diwakilkan kepada siapapun. Kalau ada masalah hutang piutang itu sudah menjadi tanggungan siapa? Ahli warisnya. Ini termasuk karena memang harus hati-hati. Nah ini sepertiganya itu harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ya, ini dipakai untuk menebus hutang-hutang orang yang tidak bisa membayar hutang. Wa yasilu sulusan, dan sepertiganya lagi dipakai untuk menyambung silaturahim ya kepada keluarga-keluarga terdekatnya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali
kisah-kisah bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf, termasuk ketika perang Tabuk ya, yang paling banyak adalah Utsman, kemudian yang kedua adalah siapa? Abdurrahman bin Auf ya, dan beliau terkenal dengan kezuhudan yang luar biasa ya. Kalau ada orang miskin zuhud itu biasa, ini orang kaya zuhud. Jadi semua ada di depan dia tapi dia malah tidak mau mengambil semuanya. Karena tidak mungkin orang di dunia ini tidak mengambil dunia, nggak mungkin. Gimana dia bisa hidup? Tapi kalau ada orang, dia mungkin makan yang mahal, tapi dia makan yang murah, sisanya dia infakkan di jalan Allah. Bagi kepada yang lain yang membutuhkan. Ini zuhud. Ya. Nah, ini ada kisah yang menarik daripada Abdurrahman bin Auf. Ya. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim, an abihi dari bapaknya, utiya bi ta'amin. Suatu hari, Abdurrahman bin Auf didatangkan kepadanya makanan, mungkin ini makanan enak ya. Kita bisa membayangkan Abdurrahman bin Auf ini orang kaya luar biasa ya. Kemudian apa? Wa kana shaiman, dia sedang puasa. Insyaallah. Orang sedang puasa dihidangkan makanan. Aduh, nih betul-betul menggoda ya. Kemudian apa? Faqala, dia mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair. Telah terbunuh Mus'ab bin Umair ya, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah di kota Madinah. Wa huwa khairun minni. Padahal Mus'ab bin Umair ini kata Abdurrahman bin Auf, khairun minni, lebih baik daripada saya. Nah, makanya kalau kita seringnya malah dibalik, saya lebih baik daripada dia. Kalau kita ngikutin para sahabat harusnya dibalik. Padahal Mus'ab ini tidak ada jaminan masuk surga. Ya, tengah disebutkan namanya secara langsung, tapi tawadhu'nya, zuhudnya, dan dia merasa malu di hadapan Allah kalau ada kesombongan. Ini malah mengatakan, padahal Mus'ab bin Umair ini jauh lebih baik daripada saya, dan meninggal kuffina fi burdatin. Ketika meninggal, kain kafannya hanya burdah, pakaian saja yang dia pakai, gitu. Dan gimana? Idza ghatta ra'sahu badat rijlah. Burdah yang dipakaikan untuk mengkafani Mus'ab bin Umair ini, kata Abdurrahman bin Auf, ketika ditarik untuk menutup kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Masya Allah. Wa idza ghatta rijlahu, ketika kedua kakinya yang ditutup, zahara ra'sah, kepalanya malah kelihatan enggak ketutup. Masya Allah. Wa qutila Hamzah, dan juga terbunuh Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khairun minni, dan beliau, dia ini jauh lebih baik daripada saya. Summa busita lana minad dunya ma busit. Dan sekarang di hadapan kita ini dihentangkan dunia yang begitu banyak. Padahal makanan mungkin sepiring. Tapi dia mengatakan dibentangkan dunia dengan sekali. Apa yang dia khawatirkan? Summa ja'ala yabki. Bukan khusyuk makan, malah khusyuk menangis. Ya, kenapa katanya? Khawatir, qad khashina an takuna hasanatuna qad ujjilat lana. Khawatir ini dunia ini ganjaran yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hasanat, amalan-amalan kebaikan. Jadi Mus'ab bin Umair itu tidak menikmati dulu para sahabat yang sampai mendapatkan ghanimah, Hamzah tidak menikmati. Ini sahabat-sahabat yang hidup setelah itu banyak yang mendapatkan ghanimah, kemudian Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu di antaranya, sampai mengatakan yang seperti ini. Ketika dunia ini ada di depan kita ini, khawatir ini nih kita di akhirat enggak dapat pahala karena sudah diambil di mana? Di dunia. Bapak Ibu yang daripada Abdurrahman bin Auf ya, sampai seperti itu, maka ketika beliau meninggal, dan selalu kaidahnya kata para ulama, matal mar'u ala ma'asya alaihi. Orang itu meninggal biasanya kondisinya sebagaimana dia menjalani hidupnya ya. Makanya beliau meninggal dalam usia yang sudah sangat tua, 75 sana, 75 tahun ya. Ketika meninggal, yang membawa jenazahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengatakan, wajabalah, hari ini kita telah ditinggalkan oleh orang yang memiliki akhlak yang agung, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf. Kemudian sholatnya, ketika sholat jenazahnya dipimpin oleh sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan sahabat Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Kalau ada di antara kita yang kaya harus syakir, bersyukur ya, sebagian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang kekurangan,
atau hanya apa adanya, bersabar ya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melirik harta orang lain, apalagi mengambil harta orang lain, menzolimi orang lain, karena semuanya di dunia ini adalah ujian. Mereka yang lulus ujian adalah yang mengambil sikap yang benar seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Insyaallah. Ya, silakan Bapak. Bapak siapa? Bapak Joko. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dua hal. Yang pertama adalah tentang kaum Ansor yang pada saat lagi kaum Muhajirin datang itu mereka begitu antusiasnya menyambut saudara-saudaranya. Begitu tingginya imannya kaum Ansor di sana. Mohon ada sedikit penjelasan Ustaz yang mengapa kaum Ansor sampai begitu tingginya imannya gitu. Sebelum artinya kan sebelum terjadinya hijrah, mereka sudah memiliki keimanan yang sangat tinggi. Terus yang kedua tentang sahabat Abdurrahman bin Auf yang beberapa hari berjualan, berniaga, terus kemudian menikah, dan kemudian ternyata Rasulullah baru tahu bahwa beliau menikah gitu. Artinya kan tanpa diketahui oleh Rasulullah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu nih ya. Yang kedua, memang Abdurrahman bin Auf ini ya ketika menikah tidak mengabari, ya tidak bikin undangan. Makanya dikomentari di ujung hadisnya oleh Rasulullah SAW diingatkan. Saya juga tidak tahu, disebutkan dalam riwayatnya sofro, jadi ada warna kuning, entah parfumnya, entah apanya gitu ya. Nah, kan kalau kita ada orang nikah kan nggak mungkin tahu ini gimana, kecuali kalau dia bikin walimah. Makanya kata Rasulullah, ya Abdurrahman, aulim walau bisyah. Kalau engkau menikah jangan sembunyi-sembunyi. Adakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Makanya kata para ulama, termasuk sunnah dalam pernikahan adalah mengadakan apa? Walimah. Ya, jangan seperti nikah kan ibadah. Jangan bilang-bilang ria. Nah, ada tuh yang bilang itu ya, apalagi nikah yang kedua, ketiga. Jangan bilang-bilang ria katanya. Ini kata Rasulullah malah dikomentari itu. Ya, jadi yang paling afdol walaupun sebetulnya hanya sunnah walimah ya, tapi paling selamat karena nanti kalau nggak ada walimah kan orang nggak tahu tetangga. Tiba-tiba dia jalan dengan perempuan lain. Nah, kalau walimah sudah tahu. Ya, ini jadi seperti itu ya. Jadi adanya peristiwa ini termasuk menjadi syariat. Rasulullah SAW mengingatkan kalau menikah sebisa mungkin adakan apa? Walimah ya. Dan saya lihat di Masjid Nabawi itu sederhana sekali. Kalau ada orang nikah, petugas KUA-nya datang, baca itu bagi-bagi kopi, teh gitu. Ya. Jadi kalau di kita walimah itu seolah-olah harus pakai tenda, pakai apa? Ya kalau nggak mampu sih sebetulnya yang penting undang tetangga, ada air putih ya air putih aja. Yang penting jangan karena pelit gitu loh. Karena apa? Makanan yang dimakan kan itu sedekah gitu. Ya, tapi kalau umpamanya orang nggak mampu, tidak perlu juga harus pakai tenda dan lain sebagainya. Ya, jadi ini yang kedua ya, memang jadi syariat nanti dianjurkan siapapun yang menikah sebisa mungkin mengadakan walimah, walaupun kata Rasulullah, walaupun hanya dengan seekor kambing. Karena orang Arab memang satu kambing paling cukup 4 orang itu. Ya. Tidak mengetahui. Hanya tahunya dari tanda yang warna kuning itu, walaupun nggak tahu itu apa tanda warna kuning itu. Gitu ya. Mungkin pada saat itu ada parfum tertentu, mungkin orang kalau mau menikah ada tandanya. Jadi Rasulullah nggak tahu. Gitu. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang pertama,
terkait dengan kenapa para sahabat dari kalangan Ansor begitu legowo, ya berlapang dada bahkan berlomba-lomba untuk membantu saudara-saudaranya dari kaum muhajirin, karena mereka memang sudah ditarbiyah, dididik keimanannya, ya. Jadi Rasulullah SAW sebelum peristiwa hijrah ada 2 peristiwa besar. Yang pertama adalah baiat, ya. Jadi 13 orang pertama ini termasuk yang memiliki keutamaan, ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an tahta syajarah. Mereka berbaiatnya di bawah pohon. Itu, baiatur ridwan disebutnya. 13 orang, musim haji berikutnya 72 orang, sebagian ada yang meriwayatkan 73 orang. Dan mereka sudah berjanji kepada Rasulullah SAW sumpah setia baik dalam keadaan senang ataupun susah, gitu. Nah, makanya setelah itu responnya Rasulullah SAW tidak dibiarkan begitu saja. Karena orang sekuat apapun kalau nggak dibina pasti akan turun. Sama dengan kita nih, belajar baca Quran. Belajar, kalau nggak tiap hari rutin tilawah lupa lagi itu. Gunahnya, panjang pendeknya, ya. Maka apa yang Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dalam riwayat lain disebutkan dengan siapa ini yang abasa wa tawalla? Abdullah bin Umi Maktum, ya, dikirim berdua dakwah termasuk membina para sahabat. Sehingga apa? Ketika nanti Rasulullah SAW hijrah, itu mereka imannya sudah kuat. Dan dalam Islam, kenapa infak ini disebut juga dengan sedekah? Karena menunjukkan kejujuran pelakunya. Karena yang sudah ada, logika materinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada uang 100.000, kita infakkan 50.000, zohirnya bertambah apa berkurang? Tapi bahasa Al-Quran, logika keimanan, bahkan ditegaskan oleh hadis Nabi bahwa hartanya bertambah. 1 bulir, kemudian tumbuh 7, dari 7 ini tumbuh 100. Berarti paling tidak orang kalau sedekah itu kelipatannya 700. Tapi kan yang kelihatan yang tadinya 100.000 tinggal berapa? 50.000. Tapi Rasulullah mengatakan yazdad, bertambah. Bertambahnya ini kata para ulama, boleh jadi tidak nilainya yang 50.000 ini dikalikan 700. Tapi boleh jadi menjadi berkah keluarganya, soleh anak-anaknya, ya kan? Bahkan boleh jadi ada bala, ada musibah yang harusnya menimpa orang ini gara-gara dia rajin sedekah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang lebih banyak. Umpamanya nauzubillah, ya, ada orang yang takdirnya harusnya ketabrak. Dengan sedekah itu dia diselamatkan oleh Allah. Dan ini banyak riwayat-riwayatnya, ya. Termasuk salah satu obat kalau kita punya penyakit, kalau nggak nemu secara medis, rajin-rajin sedekah. Ya, Masya Allah. Boleh jadi kata para ulama, ada orang yang takdirnya itu ketabrak, dan dia dengan ditabrak ini harus mengeluarkan uang operasi umpamanya 500 juta, itu karena dia berinfak karena Allah, Allah ganti pahalanya lewat ini diselamatkan. Nggak jadi, Allah bikin takdir yang lain, ya. Dan kalau terkait dengan infak ini bisa menghilangkan penyakit, ya, riwayat yaitu Imam Hakim. Imam Hakim ini punya penyakit di bagian mukanya ini selalu netes darah. Netes darah. Dan beliau mengganggu setiap kali ngisi pengajian, bayangkan netes, tisu lagi, darah lagi. Dan kalau mau sholat kan otomatis kalau darah apa? Najis, harus wudu lagi. Makanya beliau sampai minta ke imam-imam yang khutbah Jumat itu tolong doakan secara khusus saya. Setelah didoakan, masih terus. Sampai akhirnya selesai sholat Jumat, didatangi oleh ibu-ibu. Saya mimpi, dalam mimpi ini disebutkan nama Anda wahai imam, ya. Di sebuah perkampungan ada kampung yang di situ kaum muslimin kalau mereka mau wudu, mereka untuk kebutuhan sehari-hari airnya susah. Nah, engkau ini cobalah galikan sumur di situ. Infakkan hartamu di jalan Allah. Ternyata apa? Mengikuti seorang perempuan ini, wallahu taala alam. Siapa ini perempuan ini, ya? Yang jelas dikisahkannya seperti itu dan dilakukan oleh Imam Hakim. Apa yang terjadi? Begitu sumur ini digali, airnya keluar, darahnya yang menetes secara otomatis berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa, ya, seperti itu. Jadi mereka memang sudah tidak lagi hitung-hitungan materi, ya. Umumnya kita kan memang agak susah ini karena yang banyak masuk ilmunya ilmu-ilmu dari barat, dan barat itu selalu nalarnya nalar logika dan materi yang kelihatan, sedangkan dalam keimanan, ajaran agama ada hal-hal yang sifatnya doktrin yang secara zahirnya tadi malah tidak kelihatan, gitu ya. Kan orang kalau infak tadi udah yang jelas sudah berkurang. Tapi insyaallah yakin seyakin-yakinnya yazdad, dan saya tidak pernah menyaksikan
Orang rajin infak itu hartanya berkurang, tidak pernah. Yang ada malah orang semakin rajin infak justru hartanya semakin bertambah. Karena apa? Banyak orang yang mendoakan, dan ketika kita infak, apalagi para fuqara masakin, Allah senang ketika orang-orang miskin ini berdoa, ya Allah terima kasih kau telah mendatangkan rezeki kepada saya lewat fulan. Gitu. Ini yang dipahami ya oleh para sahabat kaum Ansor seperti itu. Ya Allah Ta'ala. Nah, Ada lagi dari Bapak-Bapak? Ya. Ya. Saya tanya Tat. Ya boleh. Nah, fadhal. Tat, kalau dari urutan terkaya dari para sahabat ya Tat ya, atau kayak Abdurrahman bin Auf, yaitu kan meninggal punya uang cash itu sekitar 3,2 juta dinar. Ya. Atau kalau dikonversi itu 6, hampir 6,5 triliun Tat ya. Masya Allah. Terus Jubair bin Awam Tat ya, yaitu di bawahnya kemudian Utsman bin Affan itu 2,5 triliun dalam bentuk uang cash, belum aset-asetnya mereka. Nah, jadi pertanyaan Tat tidak mengurangi kemuliaan dari para sahabat ini. Kalau Utsman bin Affan itu kan sampai sekarang itu keberkahannya luar biasa Tat ya. Ada ya. Yang kita dengar ada sumur Utsman, ada Bank Utsman, ada di gedung Utsman gitu loh. Itu kan suatu keberkahan dari Allah yang ternyata hartanya itu dan pahalanya nggak ada habis-habisnya. Nah kalau Abdurrahman bin Auf atau Jubair itu kayak belum pernah terlihat Tat ya. Keberkahannya itu di mana gitu sampai sekarang hartanya itu, sisa hartanya itu buat kaum muslimin itu di mana? Kalau memang ada minta tolong Tat bisa diinformasikan kepada kita. Jadi Tat, terima kasih. Nah, Masya Allah. Ya. Ini juga terkait dengan infak atau sedekah dalam Islam ya. Ada yang sedekah biasa dan itu umumnya konsumtif habis. Nah ini kemungkinan besar karena yang tadi riwayat-riwayatnya menyebutkan banyak bantunya orang miskin, bayar hutang ya, maka nggak berkelanjutan. Nah kalau Utsman bin Affan ini juga yang harus betul-betul coba kita pikirkan ya. Kalau umat ini mau maju, bersedekah tapi dengan akadnya wakaf. Makanya bertahan ada sampai sekarang, termasuk bi'ru rumah ya, sumur yang ada di kota Madinah gitu. Nah termasuk Utsman bin Affan ini dia sistemnya pakai sistem wakaf. Kalau sahabat-sahabat yang lain kenapa tidak ada namanya sampai sekarang ya? Kemungkinan mereka sedekah biasa. Ya. Dan kalau sedekah biasa, saya umpamanya ngasih ke siapapun 1 miliar terserah dia. Kalau sudah ngasih berarti milik dia. Mau dipakai jajan, mau dipakai hura-hura, saya udah nggak punya ngatur. Tapi kalau wakaf, yang saya titipkan 1 miliar sampai hari kiamat, yang modalnya 1 miliar ini nggak boleh bergeser. Mesti ada. Dan kalau tidak ada maka nazirnya, orang yang mengelola wakafnya bertanggung jawab di hadapan Allah, nanti akan ditanya hari kiamat. Bagaimana kalau umpamanya berkembang? Justru ini yang diharapkan. Karena harta wakaf boleh diinvestasikan. Boleh dipakai untuk bisnis. Yang penting tadi ini, mauqufnya harta yang diwakafkan awalnya nggak boleh bergeser. Umpamanya ini gedung ya, nilainya sekian, boleh dikontrakkan, boleh disewakan. Bahkan kalau umpamanya boleh dijual, yang penting harganya ini gedung ketika dipindah nggak boleh bergeser sampai hari kiamat. Ya, ini mungkin yang saya pahami dan memang kita nampaknya tidak dapat ya informasi seperti tadi ya. Kalau di Utsman bin Affan kan sampai hari ini di kota Madinah masih ada gedung ya, bahkan perbankan yang itu betul-betul peninggalan wakafnya beliau. Kemungkinan dua sahabat ini, Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf, lebih banyak sedekahnya sedekah biasa. Dan adapun apakah mereka mendapatkan pahala, siapa yang lebih utama, tentu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya secara syariat memang ada sedekah biasa, ada sedekah yang disebut dengan wakaf. Ya, dan ini wakaf ini sekarang sedang digalakan karena umumnya di Indonesia orang mau wakaf itu punya tanah 500 hektar di Kalimantan. Nanamnya sawit, harganya jatuh. Nanam malah bukan untung, malah rugi kan, nggak ada yang mau ngelola airnya. Akhirnya dibiarkan tanahnya. Nah, makanya sekarang ada yang disebut dengan wakaf produktif atau wakaf tunai. Jadi orang walaupun punya 1000 dia bisa wakaf. Nah, nanti yang mengelolanya siapa? Kalau yang resmi negara sekarang sudah ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, dan ini sudah dibuktikan Al-Azhar bisa bertahan hari ini. Jadi kalau kuliah gratis, nggak bayar. Dari mana dananya? Wakaf. Ya, beberapa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia seperti Gontor, saya nggak tahu ini Al-Azhar ini, sekolahnya banyak cabang-cabangnya, di mana ada penabur di situ ada Al-Azhar.
Itu kemungkinan juga dananya dana wakaf. Karena umumnya kalau yang yayasan keluarga, apalagi pribadi nggak bertahan. Generasi kedua biasanya rebutan bubar. Kalau nggak dibagi dua. Tapi kalau yang wakaf nggak boleh ada yang mengklaim, itu semua dipakai untuk kepentingan umat dan tidak boleh diatasnamakan pribadi. Nah ini mungkin ya jawabannya kenapa masih ada, karena menggunakan akadnya wakaf bukan sedekah biasa. Itu wallahu taala. Nah. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada tadi online ada Pak? Nggak ada. Ada pertanyaan. Pertanyaan dari online? Nggak ada. Masya Allah. Untuk mendapatkan keberkahan kajian kita pada hari ini dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.